Dunia penuh dengan para pengembara perkasa, dari pengembara paling terkenal di Afrika hingga penyu yang melakukan perjalanan epik untuk bereproduksi. Burung laut yang tak kembali ke daratan selama bertahun-tahun. Burung air yang mengikuti sungai musiman, hingga paus dan hiu paus yang menjelajahi samudra luas. Dataran luas Serengeti membentang hingga 30.000 km persegi di Afrika Timur Tengah. Mungkin dataran paling terkenal di dunia. Disinilah tinggal beberapa penghuni paling ikonik Afrika. Ratusan ribu zebra hidup bersama di Serengeti. Garis-garis hitam putih mereka yang mencolok unik layaknya sidik jari. Bahkan di kumpulan terbesar sekalipun tidak ada dua zebra dengan pola yang sama persis. Hampir 2 juta wildebeest berjanggut panjang berbagi rumah dengan mereka. Setiap tahun, kuku-kuku kuat hewan ini membawa mereka menempuh hampir 500 km melintasi Tanzania dan Kenya dalam pencarian tanpa henti akan rumput segar. Sebuah perjalanan yang menelan banyak korban jiwa. Saat musim hujan, kawanan wildebeest, zebra, dan gazelle tersebar di bagian selatan Serengeti. Namun, ketika hujan berhenti, tak butuh waktu lama hingga sungai dan aliran air berharga mengering. Ketika hewan-hewan penggembala berkumpul di sisa area hijau, kawanan yang lebih besar terbentuk dan bergerak ke utara dan barat, mengikuti rumput segar yang sangat didambakan. Kolom hewan sepanjang 40 km dapat terbentuk ketika lebih dari 1 juta wildebeest, serta ratusan ribu zebra dan gazelle bersatu. Saat sebagian berhenti di perjalanan, hubungan terbentuk dan diperkuat, serta daya tahan diuji. Namun arus besar ini terus bergerak. Saat tanah gersang yang mereka tinggalkan berubah menjadi debu, massa hewan yang bermigrasi terus bergerak ke utara dalam lingkaran tanpa akhir. Hujan yang lebih jauh di depan datang kemudian, dan herbivora dataran mengikuti rumput hijau yang menyertainya. Wilayah Masai Mara di Kenya adalah bagian paling utara dari dataran Serengeti. Bagi hewan penggembala, perbatasan antar negara mungkin bukan masalah. Namun sungai yang melintang di dataran ini jelas menjadi rintangan. Buaya sungai sudah menunggu, terbiasa dengan ziarah tahunan ini. Saat hewan-hewan ini mempertaruhkan nyawa layaknya bermain roulette Rusia, inilah bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka.
Tidak ada pilihan lain selain menyeberang. Ribuan hewan terjun ke perairan berbahaya. Banyak predator sudah menunggu. Bagi mereka yang jatuh dalam pelukan mematikan buaya, di sanalah perjalanan mereka berakhir. Meski berbahaya, pengembara ini tetap melanjutkan perjalanan terbesar mamalia di dunia. Kebutuhan akan rumput segar dan air menarik para penggembala layaknya magnet. Baik muda maupun tua, mencoba menempuh perjalanan melintasi Serengeti dan segala tantangannya, mengarahkan diri mereka menuju padang rumput baru. Setelah mencapai dataran Kenya Selatan, mereka bisa berpesta menikmati kelimpahan. Namun mereka tak bisa tinggal lama. Rumput di sini tidak memiliki cukup fosfor yang dibutuhkan tubuh mereka. Ketika hujan selatan kembali turun, mereka mulai pergi lagi. Rumput segar di Serengeti Selatan mengandung fosfor penting ini, memanggil mereka pulang, melanjutkan migrasi seumur hidup. Penyu Olive Ridley, penyu paling melimpah di dunia, memiliki kebiasaan bertelur yang luar biasa. Penyu kecil ini bermigrasi dalam jarak besar antara daerah makan di laut dalam dan pantai tempat mereka kawin serta bertelur. Perjuangan yang menguras hampir seluruh tenaga betina. Dalam kelompok besar yang disebut Aribadas, kedatangan dari laut, ribuan betina soliter ini naik ke pantai untuk bertelur. Mereka melakukannya sekali atau dua kali setiap musim, memenuhi pantai tropis dengan ribuan penyu. Olive Ridley pernah terlihat hingga 4.000 km dari daratan, bermigrasi tahunan dari tempat mencari makan di laut lepas ke lokasi bertelur di pantai, lalu kembali lagi. Perjuangan besar untuk tubuh kecil ini, dan bagi sebagian, ini menjadi perjalanan terakhir. Betina yang tiba menyeret tubuhnya ke daratan, naik ke pantai tempat ia sendiri menetas bertahun-tahun lalu. Dengan sirip depan, ia membersihkan pasir. Dengan sirip belakang, ia menggali sarang telur. Sekitar 100 butir telur putih diletakkan. Dalam satu musim, ia bisa bertelur hingga 3 kali.
Setelah menutup sarang, ia memadatkan pasir dengan tubuh seberat 45 kg, lalu meninggalkan sarang selamanya. Tugas selesai, betina yang lelah kembali ke laut, meninggalkan telurnya di pasir hangat. Mereka tidak akan pernah melihat anak-anaknya menghilang kembali ke samudra. Di daratan, para penghuni pantai tahu pesta akan datang. Sekitar 2 bulan kemudian, tukik-tukik kecil menetas ke dunia penuh bahaya. Pantai panjang bagai maraton harus mereka taklukkan dengan peluang hidup sangat kecil. Namun tukik harus melakukan migrasi mini pertama mereka menuju laut. Burung nasar hitam biasanya pemakan bangkai. Kali ini tergoda oleh tukik yang melimpah. Kepiting pun ikut berburu. Kepiting hantu kecil yang lincah dengan capit kuat adalah salah satu penyebab utama kematian tukik. Namun bagi tukik beruntung ini, lautan akhirnya terlihat. Arus laut akan membawanya pergi selama bertahun-tahun, hingga ia cukup dewasa untuk kembali ke tempat kelahirannya. Seperti penyu, burung laut sutitern muda yang pertama kali meninggalkan daratan mungkin tidak kembali selama bertahun-tahun, menghabiskan seluruh waktunya di langit laut hingga musim kawin tiba. Dengan sayap terentang, mereka berburu ikan yang didorong ke permukaan oleh predator laut. Mereka jarang beristirahat di permukaan laut karena bulu mereka tidak tahan air. Hidup mereka benar-benar di udara, bahkan bisa tidur beberapa detik sambil terbang. Kemampuan unik ini memungkinkan mereka tetap di udara berbulan-bulan. Setelah berminggu-minggu di laut, musim kawin tiba dan mereka kembali ke pulau tropis tempat bersarang.
Koloni besar berisi ribuan burung menjadi panggung pertunjukan pacaran. Pasangan monogami bertelur satu butir. Dan keduanya mengerami. Mencari makanan bagi anak mereka sendiri merupakan migrasi harian, terbang hingga 500 km dari koloni. Setelah musim kawin selesai, mereka kembali ke gaya hidup laut, berkelana lagi hingga panggilan kawin berikutnya membawa mereka kembali ke darat. Pelicans, burung besar dengan paruh panjang, biasanya dianggap tinggal di pesisir. Namun mereka juga bermigrasi ke pedalaman Australia. Danau Eyre, danau garam kering terendah di daratan Australia, sesekali dialiri air setelah hujan langka. Pelikan mengikuti aliran ini, terbang ratusan kilometer menuju surga sementara. Air hanya memenuhi danau ini 3 kali dalam 150 tahun terakhir. Saat ada air, mereka datang, berkembang biak, dan memberi awal yang kaya bagi anak-anak mereka. Namun ketika air surut, mereka pun pergi lagi. Di jantung kering dan tandus Australia, terdapat Danau Eyre, sebuah hamparan garam kering yang menjadi titik terendah di daratan luas negara itu. Ketika hujan langka membawa air ke sungai-sungai kering di pedalaman, aliran tersebut kembali hidup, mengisi Danau Eyre dengan air dan menghadirkan kehidupan. Dan para pelikan pun mengikutinya. Mereka singgah di sungai-sungai kecil dan bilabong di sepanjang perjalanan menuju surga sementara ini. Banyak burung yang melakukan perjalanan ke pedalaman sebenarnya sedang kembali ke tempat kelahirannya. Dengan memanfaatkan arus panas untuk melayang tinggi, burung-burung cerdas ini membuat semacam peta jalur dari aliran air yang muncul, menuntun mereka semakin jauh ke pedalaman. Akhirnya, tujuan mereka terlihat. Saat setiap pelikan mendarat di atas permukaan air yang ajaib ini, jumlahnya tampak bertambah dari menit ke menit. Banyak dari mereka telah terbang ratusan kilometer untuk sampai ke sini. Sebuah perjalanan yang benar-benar layak ditempuh. Danau ini hanya terisi air sekali setiap 8 tahun, dan sepanjang 150 tahun terakhir, baru 3 kali benar-benar penuh. Tak heran jika tempat ini dianggap layak menjadi tujuan migrasi. Selama masih ada air dan kelimpahan makanan, burung-burung terus berdatangan. Tak lama, perhatian mereka pun beralih pada perkembangbiakan. Burung-burung yang bersarang di tanah ini biasanya bertelur 2 hingga 3 butir. Setelah lebih dari sebulan, anak pertama mulai menetas.
Dalam beberapa minggu pertama kehidupannya, anak kecil ini sepenuhnya bergantung pada makanan berlimpah yang dibawa induknya dari danau. Terpikat oleh surga sementara ini, anak-anak pelikan mendapat awal kehidupan yang kaya. Mereka akan memanfaatkan sebaik mungkin masa kelimpahan ini. Namun, tak seorang pun tahu berapa lama air yang membawa kehidupan ini akan bertahan. Selama masih ada, mereka tinggal dan berkembang biak. Tetapi, ketika air mulai surut, tibalah waktunya untuk pergi. Beberapa hewan migrasi terbesar di bumi hidup di lautan, melintasi samudra luas. Dari paus balin yang melakukan perjalanan dari perairan kutub kaya nutrisi ke laut tropis yang hangat, hingga hiu paus yang migrasinya masih penuh misteri. Perjalanan hiu paus diyakini berkaitan dengan ketersediaan makanan, karena raksasa laut ini bergantung pada plankton-plankton kecil untuk hidupnya. Ikan besar ini menempuh jarak luar biasa sepanjang hidupnya, dengan individu yang bisa menjelajah ribuan kilometer. Perjalanan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Raksasa penyaring lainnya juga bermigrasi untuk berkembang biak. Mereka menempuh panjang samudra untuk melahirkan di perairan tropis yang hangat, yang kadang membuat paus biru fenomenal mendekat ke garis pantai dan memperlihatkan keanggunannya di hadapan kita. Meluncur dengan kelembutan dan keanggunan tiada tara, serta dengan ukuran yang tiada banding, para pengembara samudra ini benar-benar tidak mengenal batas. Kita hanya bisa berdecak kagum pada semuanya. Para pengembara padang rumput, perjalanan besar menuju daratan oleh penyu penetas, perkembangbiakan sooty tern, migrasi pedalaman oleh pelikan, serta pelayaran raksasa oleh pengembara samudra.